Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dari Prodi Akuntansi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah pada mata kuliah Standar dan Pedoman Akuntansi Syariah. Pertama-tama, dimulai dari pendahuluan PSAK 59 dengan tujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pada pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 59 Perbankan Syariah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi atau DSAK IAI pada 1 Mei 2002. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang berasaskan pada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, tentunya bank tersebut memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu adanya pelarangan riba, yang kedua laporannya berbentuk unit moneter, yang ketiga tidak boleh dua harga dalam satu barang, yang keempat tidak dibenarkan untuk dua transaksi dalam satu akad, yang kelima kerjasama dan saling menguntungkan dan transparan. Selanjutnya, adapun produk bank syariah pembiayaan yaitu yang pertama wadiyah, yang kedua musyarakah, yang ketiga mudharabah, yang keempat murabahah, yang kelima salam, yang keenam istisna, yang ketujuh ijarah, dan yang kedelapan ran. Adapun laporan keuangan bank syariah yang pertama seperti neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga arus kas, yang keempat kontingensi, yang kelima laporan sumber dan penggunaan zakat infak sodakoh, yang keenam laporan dana investasi terikat, dan yang ketujuh laporan pembiayaan kardul hasan. Pengakuan dan pengukuran wadiyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu wadiyah. Nah, wadiyah adalah titipan nasabah yang dimana kita harus menjaga selama nasabah yang bersangkutan itu menghendaki. Nah, wadiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama wadiyah yad amanah dan yang kedua wadiyah yad amanah. Wadiyah yad amanah adalah titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, sedangkan wadiyah yad amanah itu adalah kebalikannya. Berarti si penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Pengakuan dan pengukuran wadiyah. Dana wadiyah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerima yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan unsur keuntungan yang harus dibagikan. Sedangkan pengakuan dalam transaksi wadiyah yaitu pertama, pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadi. Yang kedua, penerima bonus dari pendapatan dana bank pada bank syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima. Materi selanjutnya mengenai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sejarah PSAK 101. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59. Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.
Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823B DPN IAI 11/2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. 1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK. 1. Penyajian laporan keuangan. Kedua, laporan keuangan pada 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, pada 20 Mei 2006 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Perubahan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2007. Struktur dan isi laporan keuangan syariah. PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi laporan keuangan syariah, mencakup 1. Laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. PSAK 101 ini juga memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua, dasar akrual. Yang ketiga, materialitas dan penggabungan. Yang keempat, saling hapus. Yang kelima, frekuensi pelaporan. Yang keenam, informasi komparatif. Dan yang ketujuh, konsistensi penyajian. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.